Manusia tak berbudi. Aneh. Diam saja seperti batu. Kutukan bukanlah hal baru bagi orang Indonesia, terutama yang hidup di masa lalu. Mereka kerap mendengar kutukan atau sumpah serapah dari orang sakti atau dukun yang membuat seseorang menjadi celaka, hidupnya jadi menderita, mati atau bahkan berubah menjadi objek tertentu, misalnya batu. Inilah 5 kutukan paling melegenda yang ada di Indonesia. Kutukan ini memperlihatkan jika apa yang keluar dari mulut seringkali menjadi kenyataan. Bahkan hal-hal sepele pun akan membuat banyak orang menderita. Yoh, wong Kediri kabeh besok bakal pedhok piwalesku sing makaping-kaping. Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi lapar, Tulungagung bakal dadi kedung. Kutukan lembu suro di Gunung Kelut. Kutukan lembu suro yang berbentuk makhluk berkepala lembu ini berbunyi, Kediri akan menjadi sungai, Blitar menjadi padang yang luas, dan Tulungagung menjadi tandon air. Kutukan ini diucapkan gara-gara sang raja ingkar untuk menikahkan lembu suro dengan sang putri yang bernama Kili Suci, bahkan menguburnya dalam sumur yang sangat dalam di Gunung Kelut. Terlepas akan benar atau tidaknya cerita ini, saat Gunung Kelut meletus, kota yang disebutkan tadi memang menjadi seperti itu. Bahkan kerajaan Majapahit yang ada di sekitar sana pun ikut lenyap dan hilang dari peradaban. Saat Gunung Kelut mulai meningkat aktivitasnya, biasanya ada juru kunci yang memberi sesajen. Hal ini dilakukan agar lembu suro tak lagi mengamuk. Barangkali kita sering mendengar cerita tentang Malin Kundang yang dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Namun, batu yang ada di pantai sengaja dibuat oleh pemerintah pada tahun 1980-an untuk menarik banyak wisatawan. Hal berbeda terjadi pada batu atau patung yang mirip sekali dengan wanita dan kerap dinamai Putri Pukes ini. Patung ini terdapat di dalam goa yang terletak di Aceh. Sebuah cerita di masa lalu menuturkan jika Putri Pukes dikutuk menjadi batu lantaran melakukan hal tak terpuji pada ibunya. Ia menendang sang ibu yang sedang sholat gara-gara kesal. Ibu dari Putri Pukes menasehati anaknya untuk merelakan suami yang hilang saat perang. Putri Pukes justru marah dan menganggap ibunya tak memberikan harapan. Lalu kejadian mengerikan itu muncul akibat sang ibu kesal dan mengutuk Putri Pukes menjadi batu. Dukuh yang hilang dalam semalam. Nama dukuh yang hilang dalam semalam itu adalah Legetang. Dukuh ini terletak di Desa Pekasiran, Kecamatan Bantur, Banjarnegara. Awalnya desa ini sangat makmur karena memiliki wilayah pertanian yang subur. Apa saja yang ditanam pasti tumbuh dan menjadi panen raya. Sayangnya, kelakuan penduduk dukuh ini sangat tak bermoral. Hal-hal yang berhubungan dengan maksiat justru dilakukan setiap hari. Suatu malam, saat hujan badai datang dengan dahsyat, sebuah longsor langsung memendam semua dukuh. Semua penduduk meninggal dunia dan hanya tersisa 2 orang saja yang hidup. Warga di sekitar sana percaya jika Tuhan memberikan kutukan dan azab yang pantas. Dengan adanya azab ini, semua orang akan sadar jika hidup di dunia ini harus dengan aturan yang ada, terutama aturan dari Tuhan. Kampung yang dikutuk menjadi batu. Kutukan selanjutnya dilakukan oleh seorang raja yang tidak bisa mengatur apa yang ia ucapkan. Ia mengutuk semua orang di desa menjadi batu lantaran ia tak mau menikahkan putrinya dengan anjing. Kejadian ini bermula saat alat tenun sang putri raja jatuh. Raja yang tamak pun berujar akan menikahkan siapa saja dengan putrinya asal mau mengambilkan alat itu. Sialnya, anjing dari kerajaan justru yang mengambilkan alat tenun itu. Akhirnya, semua orang dikutuk menjadi batu dan saat ini ada di dalam goa. Cerita tentang masyarakat yang dikutuk dan juga goanya ini terletak di Desa Cabeng, Bone, Sulawesi Selatan.
Di dalam gua banyak sekali objek yang mirip makhluk hidup seperti manusia dan hewan mirip kuda, buaya, tikus, dan sebagainya. Gua yang bernama Mampu ini dikelola warga lokal, dan jika ingin masuk harus membawa penerangan berupa obor. Kutukan selanjutnya yang banyak dipercaya oleh orang-orang di Indonesia, khususnya yang tinggal di Malang. Ada sebuah cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi tentang tempat yang bernama air terjun Coban Rondo. Jika seseorang datang ke sini dengan pasangan, ada kemungkinan akan terkena kutukan yang sangat mengerikan berupa berakhirnya hubungan. Kutukan ini berawal dari kisah Dewi Anjarwati. Di masa lalu, ada seorang pria yang tertarik dengan kecantikan Dewi ini, padahal ia sudah memiliki seorang suami. Akhirnya terjadilah pertarungan antara suami dan orang yang tertarik itu. Buntut dari pertarungan itu, dua pria yang menyukai Dewi Anjarwati meninggal dunia, dan sejak saat itu ia menjanda dan bersembunyi di balik air terjun Coban Rondo.